Beli Hakan sesumbar nomor 1 dibanding Rodri sama Kroos, menurut Beli gimana? Tidak begitu persisnya dia ngomong. Ini aku langsung bacain ininya ya. Calhanoglu believes he's better than Kroos and Rodri. Kalau dibandingkan Kroos, itu betul. Aku setuju. I know my qualities. Coba kita lihat sama-sama. Berbicara kepada DRZN, Calhanoglu mendiskusikan kepercayaan diri dia dalam perannya. Berbulan-bulan lalu, saya mengatakan bahwa saya ada di antara regista terbaik di dunia dan tidak ada yang mempercayai saya. Tapi saya selalu percaya pada diri saya sendiri. Saya tahu kualitas saya dan saya tidak takut pada siapapun. Kemudian dia ditanya, ini ditanya loh konteksnya. Ya udah kalau gitu top 5 regista kalau di rankingmu. Kelima Enzo Fernandez, keempat Kimmich, ketiga Kroos, kedua Rodri, pertama Calhanoglu. Gitu loh. Jadi ini bukan ujung-ujung aku yang terbaik, enggak, tapi ditanya, coba diurutkan kelima. Menurutku Rodri dengan Calhanoglu itu menurutku seimbang. Bedanya cuman Rodri itu dia biasanya enggak selalu sih ya. Kayaknya musim ini enggak selalu ya. Kalau musim lalu, karena sebelum Inter ketemu sama City itu kan aku ngeliat City kayak gimana. Biasanya mereka pakai dua pivot, yaitu Stone sama si Rodri itu. Nah ini yang bawa urutan 5 regista terbaik itu, dia memasang dirinya sebagai nomor 1. Kalau aku sih dibandingkan Enzo Fernandez harusnya Rice. Kalau menurutku ya. Jadi Declan Rice, kemudian Kroos, kemudian Kimmich. Kimmich ini bagus banget bro, bagus banget. Kemudian ya antara Rodri dan Hakan ini aku susah milih mana bagusan. Kalau melihat musim ini aja sih, bagus banget sih Hakan. Kemudian dia juga berkomentar tentang kesukaannya memainkan bola panjang dan menembak ketimbang umpan-umpan jarak pendek. Saya mencetak gol dan ingin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau kamu ngecek, saya nggak pernah mencetak gol dari jarak dekat, tapi biasanya dari jarak 25-30 meter atau dari tendangan bebas. Ini adalah hal yang sulit dan jika kamu melihat yang lain, mereka tidak melakukannya seperti saya. Ya betul. Nah, kemudian semua orang bagus dalam mengumpan. Tapi saya tidak suka memberikan umpan 5 meter. Saya selalu ingin melakukan final pass untuk meningkatkan kemungkinan mencetak gol. Memberikannya ke kanan atau ke kiri tidak membantu saya. Nah ini perbedaan yang aku bilang, perbedaan yang paling krusial antara Hakan dengan Brozovic. Kalau Brozovic itu sukanya ngasih bola kiri kanan, menjaga agar bola itu tetap dalam possession. Kalau Hakan dia berani, dia nggak takut kehilangan bola, lebih suka memainkan bola vertikal, bola panjang, dengan resiko ya bolanya direbut lawan, karena ya bola panjang itu kan kemungkinan kena intercept itu lebih besar. Nah dia sendiri dia bilang begitu. Ya ngumpan ke kiri, ngumpan ke kanan nggak membantu, karena aku lebih suka memainkan bola panjang gitu. Nah kemudian begini, sekarang lawan akan berusaha menjagaku man to man seperti dalam babak pertama melawan Roma. Saya mengalami kesulitan. Saya harus membuat space dan lebih pintar lagi dalam situasi seperti ini nih. Tapi dengan Barella dan Mkhitaryan yang membantu, kami sukses. Kemudian di fase bertahan saya bertumbuh, tapi saya harus berkembang lebih lagi. Saya menganalisa video dengan staff dan saya masih membuat kesalahan. Oh ini bagus. Di awal dia sangat percaya diri, tapi kemudian di sini dia mengakui saya masih membuat kesalahan setelah dia ini menganalisa video-video itu. Kemudian dia ditanya bagaimana apa yang akan dirasakan jika dia memenangkan Scudetto bintang kedua sebelum Milan. Oh saya tidak melihat ini. Semua orang melihat diri mereka sendiri dan kami juga melakukan itu. Setelah itu kita akan lihat. Kami bertarung untuk segalanya. Tentu saja Inter selalu memiliki objektif dan kami ada di sana. Nah kemudian dia juga berefleksi tentang
kenapa dia tidak bermain sebagai regista di AC Milan. Di Milan saya tidak siap. Di sini ya memang kebetulan terjadi saya siap. Saya ketika disuruh itu, maksudnya ketika disuruh Inzaghi, langsung berkata ya karena saya ingin menguji diri saya sendiri. Saat kamu berada di usia yang tepat, sedikit saja weight on you less itu maksudnya tidak terlalu membebanimu. Untuk perjalananku di beberapa bulan terakhir ini, itu sangat penting. Kemudian dia mendiskusikan hubungannya dengan Inzaghi. Saya selalu berbicara hal yang baik tentang dia. Dia memanggil saya ke sini setelah kejuaraan Eropa. Saya berterima kasih padanya. Dan kemudian dia menempatkan saya di peran itu. Dia layak mendapatkannya. Dia adalah orang yang tidak berbicara terlalu banyak, tapi dia memiliki hati yang hangat terhadap pemainnya. Hati yang hangat katanya. Dia tahu bagaimana cara bersikap. Jika kami melihat jalan yang kami jalani sejak tahun pertama, kami mengalami perkembangan yang hebat bersama. Kemudian dia juga siapa? Idola dia di lapangan, Veron, pemain yang hebat. Saya menyukai Wicked. Wicked itu kayak kepintaran yang agak bernuansa licik. Maksudnya pintar yang tidak selalu bersih gitu loh. Kan ngerti maksudnya ya. Dia selalu ingin menang. Kemudian dia memiliki kaki yang bagus. Busquets juga pemain yang hebat. Tapi sejujurnya ada pemain lain yang saya lebih sukai. Technically sangat kuat. Dia tahu cara memanage permainan. Oh, ini dia bicara tentang Busquets. Jadi dia memuji Busquets, tapi terus terang aja ada pemain lain yang lebih aku suka dibandingkan Busquets gitu maksudnya. Secara teknis Busquets itu sangat kuat, dia tahu cara memanage permainan, tapi bagiku dia terlalu lambat, selalu terlalu lambat. Saya tidak suka regista yang lambat. Wah, ini kalau regista yang lambat ini Brozovic juga kena ini. Kemudian dia bilang Modric memiliki banyak hal. Seorang teman yang saya tahu dengan baik, seorang yang bisa menjadi contoh untuk apa yang dia masih lakukan di usianya. Saya akan mencontoh aspek profesionalitas dan mentalitas dia. Dia adalah orang yang sangat bagus, sangat baik. Saya suka Xabi Alonso. Aku juga suka banget Xabi Alonso. Saya menyukai passing-passing dia. Dia juga memiliki kaki yang bagus, memiliki kepintaran. Kemudian Pirlo adalah idol saya, I know him well. Saya tahu dia dengan baik. Pirlo. Aku ngelihat belakangan ini memang Hakan ini berusaha mengemulasikan permainan ala Pirlo. Ya umpan-umpan jauh itu, umpan jauh dari kedalaman. Saya suka apa yang dia lakukan di lapangan, ketenangannya, dia tidak merasakan stres. Nomor satu. Again saya melihat saya sebagai Pirlo, saya tidak percaya. Saya bilang bahwa saya merasa seperti nomor 10, tapi waktu membuktikan bahwa dia benar. Oh maksudnya dia itu kan dulu gelandang serang, ketika dia dibilang, wah aku ngeliat kamu kayak Pirlo. Ini dulu loh agennya bilang itu, tapi si Hakan, oh enggak percaya, aku ngerasa seperti pemain nomor 10. Kalau nomor 10 kan lebih identik dengan gelandang serang memang, atau at least second striker kayak Roberto Baggio, kemudian Rui Costa, Kakak, kayak gitu, itu tipikal nomor 10. Tapi Pirlo adalah Pirlo, dia telah memenangkan banyak trofi, dan saya nggak bisa ditempatkan di level yang sama dengan dia. Wow, ini nggak sombong nggak dia? Kemudian dia mendiskusikan kebahagiaannya di Inter. Ya, saya mencintai Inter. Saat saya tiba di sini, Ausilio, pelatih dan rekan membantu saya dengan sangat baik. Ini adalah keluarga besar. Pada akhirnya klub selalu menentukan. Saya selalu mengatakan bahwa keputusan itu ada di tangan mereka, tapi saya ingin bertahan di sini. Di Inter saya merasa lahir kembali, Pak. Saya memiliki periode yang sulit, tapi di sini mereka mengangkat saya. Saya menjadi dewasa sebagai seorang pria. Saya adalah seorang yang emosional. Saya hidup dalam situasi yang sulit, tapi hidup ini maksudnya di masa lampau ya, lift itu. Tapi semua orang di sini membantu saya. Nah, ini kayaknya yang bikin Milan kayak
baper gitu ya. Kemudian lagu yang didedikasikan oleh fans untuk saya itu memberikan bahkan energi yang lebih banyak lagi. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa bagi saya Inter itu berbeda. Susah untuk dijelaskan. Gitu. Nah, terus terang aku melihat di sini nggak ada kayak arogansi, kesombongan, enggak. Ini konteksnya adalah dia ditanya. Kalau meranking 5, ya memang dia menempatkan dirinya di nomor 1. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Ibrahimovic, kemudian ya banyaklah. Ini adalah mentalitas juara menurutku. Tapi di belakangan tuh justru ada humble-nya bahwa dibandingkan dengan Pirlo, wah Pirlo itu beda. Nggak bisa aku ditempatkan sejajar dengan Pirlo. Gitu dia ngomong.